Guys, kalian percaya nggak? Laptop 4 jutaan sekarang udah bisa dapat Ryzen 5, RAM-nya 8GB, dan bisa dipakai main game. Buat yang nggak percaya, nih kita langsung buktikan aja. Yo guys, Ragajat bersama Raskes di sini, dan kali ini kita kembali ngebahas rekomendasi laptop. Tapi nggak kayak biasanya, karena kan biasanya kita rekomendasi berdasarkan harga. Sekarang kita rekomendasi berdasarkan CPU-nya. Dan di video ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop Ryzen 5 terbaik, murah terbaik ya, murah terbaik. Jadi kita nyari yang harganya terjangkau juga, yang bisa kalian pilih di pertengahan tahun 2025. Dan seperti yang gue bilang di awal, ini ada laptop yang oke ya. Jadi Ryzen 5 itu udah bisa kita dapatkan start di harga 4 jutaan aja. Dan tentunya nanti ada harga yang lebih mahal juga ya, buat kalian mungkin budgetnya di 6 juta atau enggak di 7 jutaan. So pastikan kalian simak 5 segmen tadi, bisa kalian skip-skip saja silahkan lah ya. Senyamannya kalian, yang pasti jangan sampai ada laptop yang ketinggalan. Karena again, untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, ya kita perlu paham dulu pilihannya apa aja. Terus dipilih deh mana yang sesuai dengan kebutuhan dan apa tuh? Ya, kantong kita. Oke, ya guys ya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain loncengnya guys. Oke, udah. Sekarang kita mulai dari video yang pertama. Laptop Ryzen 5 murah terbaik yang pertama adalah Axio Hive 5 AMD X3. Mahasiswa dan pelajar, denger ini baik-baik. Buat kalian yang lagi nyari laptop, ya, Hive 5 ini bisa jadi pilihan karena pertama, dia bisa buat main game, editing juga bisa ya buat yang mau belajar ngedit, dan harganya nggak sampai 5 juta ya guys ya. Mantap betul. Nice. Yaps, laptop ini dibanderol dengan harga 4,3 jutaan. Meski begitu, spek yang ditawarkan bukan kaleng-kaleng guys. AMD Ryzen 5 3500U dengan AMD Radeon Vega 8 dan RAM-nya ini udah 8GB DDR4 2400 MHz. RAM 8GB di harga 4 juta itu udah kayak cuan banget. Apalagi storage-nya ini udah 256GB dan udah pakai SSD. Which bukan harddisk ya, dan artinya secara penyimpanan udah jauh lebih satset. Dijamin. Nggak ada lagi tuh harus nunggu semenit hanya untuk buka file doang. Kalau tugas sekolah atau kuliah udah selesai, bisa dah tuh main game Valorant atau Dota 2 pakai laptop ini. Tapi ya kelarin dulu tugasnya ya Pak, jangan kebalik ya. Kan biasanya kayak main game terus gitu, jangan. Tugasnya dulu ya. Oke. Nggak cuma performa, Hive 5 AMD X3 juga ngasih spesifikasi layar yang nggak kaleng-kaleng. 14 inch IPS beresolusi Full HD. Ini juga nggak ngadi-ngadi ya. Masa 4 jutaan udah dapet layar IPS Full HD? Harusnya kayak brand A dong, 6 jutaan itu masih TN, itu kastanya. Yes, layarnya ini udah nyaman buat kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang lebih berat. Entah itu dipakai nugas, nonton YouTube, stalking gebetan, semuanya udah nyaman. Tinggal ya, dianya nyaman sama lo atau enggak? Iduh. Urusan ergonomis, Hive 5 memiliki bobot 1,41 kg dengan tebal 1,98 cm. Cukup ringan buat yang doyan jalan-jalan. Baterai 45,6 hours-nya juga udah lumayan awet ya, bisa dipakai hingga 7 jam pemakaian. Which ini udah lumayan banget buat kalian yang suka kerja di luar ya, work from cafe atau work from kantor ya harusnya. Terakhir, portnya udah lengkap, bahkan ada micro SD card juga. Laptop Ryzen 5 murah terbaik selanjutnya adalah Tecno Megabook T1 Ryzen 5. Pendatang baru di pasar laptop Indonesia, tapi udah berhasil bikin semua brand jadi lumayan ketar-ketir. Ya gimana enggak cuy, laptop 6 juta nih udah bisa ngasih spek yang mumpuni plus layar yang oke buat editing profesional. Yes, Megabook dibekali layar 100% sRGB berukuran 14 inch IPS dengan resolusi Full HD+. Otomatis buat lo, para kreator ataupun editor profesional atau pekerja kreatif lainnya, laptop ini jangan sampai di skip. Ini layak untuk kita pertimbangkan. Gue ngomong kita karena ya gue juga kreatif
keren banget. Secara performa ini udah oke karena CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Graphics. SSD-nya juga udah kencang ya, 512GB M.2 NVMe dan RAM-nya udah dual channel juga, 16GB DDR4 3200 MHz. Udah sih kata gue ya, lo tinggal pakai aja laptop ini tanpa harus upgrade ini itu. Langsung ready buat cari cuan. Part paling sulit. Ya, cari cuan. Nah, kalau kliennya udah dapat dan kalian diajak meeting di coffee shop, MegaBook T1R5 ini juga udah bisa diandalkan. Ya, maksudnya udah nyaman buat dibawa. Pasalnya, bobotnya ini cukup ringan di 1,36 kg dengan tebal 1,48 cm. Nah, yang mengejutkan adalah baterainya. 75 Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Terjumbo otomatis jadi terawet di kelasnya, Pak. Karena untuk 6 jutaan nih, so far sih belum nemu ya baterai segede ini. Jadinya ya bakalan oke banget buat kalian yang mager banget bawa charger ataupun nyari colokan. Tinggal cas full, seharian bisa ada tuh. Portnya juga udah oke nih bro. Ada micro SD reader, jadi bisa memudahkan lo buat transfer dari kamera ke laptop. Kalau storage-nya udah penuh, SSD bawahnya juga bisa kita ganti. Cuman lumayan juga, karena jadi nambah duit. But again, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Laptop Ryzen 5 murah terbaik yang ketiga adalah Axio Hi5 AMD X5 II. Tadi kita langsung loncat ke harga 6 jutaan. Sekarang kita ke belakang lagi, kembali ke harga yang lebih terjangkau yaitu di 5 jutaan. Di range ini ada Axio lagi guys. Sama kayak adiknya tadi, Hi5 AMD X5 II yang dibanderol sekitar 5,5 juta juga datang dengan spek yang penuh kejutan. 5 jutaan nih Pak. Udah bisa dapat CPU AMD Ryzen 5 7430U dengan Radeon Vega 7. Nggak cuma itu, RAM-nya ini juga tinggal dipakai aja. Udah 16GB dual channel DDR4 3200 MHz. Udah enak banget buat multitasking, sampai 30 tab pun dia di Google Chrome itu masih bisa tanpa nge-lag. SSD-nya juga kencang ya, udah pakai M.2 NVMe, cuman untuk kapasitasnya ini masih pas-pasan, 256GB. Tapi kalau mau upgrade juga sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tapi ya lo harus mengganti SSD bawaannya, which perlu duit lagi guys. Kalau adiknya tadi udah pakai layar IPS Full HD, ya si Hi5 AMD X5 II ini tentunya harus pakai layar yang serupa atau kalau bisa lebih bagus. Dan ya, ini layarnya udah 14 inch dengan IPS dan resolusi Full HD plus 63% sRGB. Udah oke buat kebutuhan sehari-hari meskipun ya 5 jutaan cukup diwajarkan ya. Oh ya, meskipun belum cocok buat editing profesional. Kalau kalian mau ngedit-ngedit profesional ya pertimbangkan laptop nomor 2 tadi. Ya, tapi nambah sejuta guys, 1,5 juta. Mau nongkrong juga aman karena bobot laptop ini masih ringan di 1,1 kg dengan tebal 1,94 cm. Urusan baterai juga no problem, 45,6 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian. Portnya juga lengkap ya, udah ada SD card reader dan juga USB Type-C. Laptop Ryzen 5 murah terbaik selanjutnya adalah Advanced Plus Ryzen 5. Penguasa pasar laptop di 6 jutaan, Advanced Plus. Gue udah sering bilang kalau bosen guys ngebahas laptop ini ya, karena dari dulu selalu jadi rekomendasi. Gimana enggak guys, harganya 6,9 juta, tapi udah bisa dapetin spek yang nggak cuma untuk kerja, melainkan juga bisa main game. Bahkan game AAA di resolusi low pun udah mulai bisa. Yes, semua ini berkat CPU-nya, karena dia pakai AMD Ryzen 5 6600H yang dipadu-padankan dengan AMD Radeon 660M dengan RAM yang juga udah 16GB DDR4 6400 MHz dual channel dan storage kencang di 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang udah mumpuni banget buat menunjang segala aktivitas produktifmu, mulai dari bikin dan ngolah data di sheet ataupun bikin laporan di doc, bikin presentasi di Canva ataupun ngedesain di Figma, itu semuanya udah bisa dijalankan dengan lancar. Ngedit video Full HD di Premiere Pro juga udah aman, bahkan 4K pun masih bisa. Meski ya pasti agak
ada ngelag-lagnya dikit lah. Nah, menariknya, laptop ini selain bisa main game Valorant, ya ini game ringan sih, juga udah bisa main game AAA di settingan lowest, kayak Shadow of Tomb Raider, Far Cry 5, atau Black Myth Wukong. Kayak laptop gaming ya. Kalau untuk layanannya sendiri, so far belum ada yang spesial. Ya, bagus lah ya. Jangan diembat semua, ya ini performanya udah anomali, layarnya biasa aja, udah ya. 14 inch IPS beresolusi Full HD dengan 67% sRGB. Udah nyaman buat kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau mau ngedit profesional ya saran gue ya, ambil monitor sejuta biar bisa dapetin color gamut 100% sRGB. Pas mau dibawa nongkrong pun ini jadi nggak masalah, karena bobotnya di 1,3 kg dengan tebal di 1,78 cm. Baterai 58 Wh-nya juga no problem karena bisa tahan sekitar 8 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop Ryzen 5 murah terbaik 2005 yang terakhir adalah Asus VivoBook Go 14 E1404 FA. Buat lo yang preferensi atau pengennya nyari laptop yang mereknya global dan punya reputasi yang udah puluhan tahun di dunia laptop Asus ini layak untuk dipertimbangkan. Dengan harga 7 juta nyerempet 8 juta, VivoBook Go udah bisa ngasih spesifikasi yang mumpuni. Meskipun nggak sewah laptop-laptop lokal sebelumnya, CPU-nya ini udah pakai AMD Ryzen 5 7520U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 16GB LPDDR5 5500 MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Untuk sekelas laptop dari brand global kayak Asus, spek dengan harga segini udah bisa dibilang cukup atau bahkan sebenarnya udah worth it punya. Buat kerja harian kayak ngetik-ngetik, bikin konten, Zoom meeting, semuanya udah bisa dijalankan dengan lancar. Sesekali ngedit di CapCut ataupun yang ngedit di Premiere Pro, ini juga udah bisa kok. Main game ringan juga bisa ya. Game kayak Valorant, Genshin, atau GTA 5 masih bisa dimainkan di laptop Asus ini. Dipakai nongkrong nggak? Apalagi guys, justru ini adalah keunggulan utama dan alasan utama juga bahkan ya, kenapa kalian wajib beli Asus gitu. Bobotnya ringan, 1,4 kg dengan tebal 1,91 cm dan desainnya cakep ala laptop 10 jutaan, yang mana ini bisa menjadi alasan kenapa VivoBook memang cocok buat yang suka jalan-jalan. Ya, dari namanya aja udah kelihatan ya, VivoBook Go, yang mana artinya memang diperuntukkan untuk orang yang suka go ke sana, go kemari, kemana-mana gitu. Sayangnya layar laptop ini masih agak kurang ya. Secara resolusi sebenarnya udah oke, 14 in Full HD, cuman panelnya ini masih pakai panel TN. Ya, harap maklum aja lah ya. Untungnya baterai 42 Wh-nya ini udah bisa bertahan yang mana cukup lama juga di 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia rekomendasi 5 laptop terbaik di apa nih? Oh ya, Ryzen 5 di pertengahan tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi ada di kolom deskripsi atau enggak. Di YouTube Shopping juga udah sekalian ada harga terupdate-nya. Jadi kalau kalian penasaran dengan harga ataupun promo terbaru, silahkan klik aja. Dan kalau kalian yang memang niatnya udah mau beli, tapi masih lumayan trust issue dengan toko online, bisa klik juga. Karena kita udah kurasi laptop-laptop ataupun toko-toko yang datang dari official store atau enggak toko yang memang punya reputasi tinggi. Tapi lagi-lagi seperti biasa kita menyarankan kalian cek dulu, kalian klik aja dulu, lihat rekomendasi ataupun review di dalam produknya. Kalau yakin, semoga bisa dapat barang yang baik. Kok semoga? Ya kalau yakin silahkan beli, nah itu maksudnya. Nah, buat kalian yang punya saran, masukan, atau apapun, silahkan kolom komentar di komen di kolom komentar, biar kalian bisa berdiskusi, dan kalau nanti kita ada kesempatan, kita juga akan menjawab pertanyaan dan masukan dari teman-teman. Nah, terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys, subscribe itu katanya gratis ya, tapi tukar kuota. Subscribe dan aktifin loncengnya. Terima kasih, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.